aku Lisna. Ternyata kita sekarang sudah memasuki bulan Juli. Wah, tidak terasa ya, ternyata sudah setengah tahun 2025 kita lewati. Sebentar lagi juga kita akan masuk ke jenjang kelas yang baru. Nah, di bulan Juli ini kita akan sama-sama belajar tentang self control atau penguasaan diri. Salah satu yang harus bisa kita kuasai dalam diri kita adalah emosi kita. Oleh karena itu, yuk kita mau baca bersama kalimat komitmen kita minggu ini, yaitu aku mau belajar mengendalikan diriku saat sedang marah. Meskipun kita lemah dan memiliki banyak kekurangan, kita punya Tuhan yang sangat besar. Yuk kita bangkit, berdiri untuk memuji Dia bersama-sama. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Jadikan kasihku seperti kasih-Mu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Tuntun aku seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasih-Mu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Generasiku. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasih-Mu, ku rindu melihat kemenangan yang besar generasiku. Shalom Impact Kids. Kisah firman Tuhan di minggu ini yaitu tentang Musa saat memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tahukah kalian, ketika Musa pernah melakukan sebuah kesalahan di hadapan Tuhan dan menyebabkan Musa harus menanggung sebuah konsekuensi yang besar. Padahal hal itu terjadi karena Musa tidak berhasil mengendalikan emosinya. Sebelum kita belajar lebih lagi tentang kisah Musa ini, kakak mau ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa.
Puji syukur Tuhan kami ucapkan untuk kebaikan Tuhan ke dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan mendengarkan firman Tuhan di ibadah Impact Kids Online di minggu pertama ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami boleh siap untuk mendengarkan, kami boleh mengerti, bahkan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik Impact Kids, kalian pasti sudah sering mendengar kisah tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut ketika keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Musa yang pada saat itu menjadi pemimpin atas bangsa Israel tentunya juga pernah merasa kesal atas kelakuan mereka. Pada suatu kali, bangsa Israel menggerutu karena tidak ada air di padang gurun. Mereka pun protes dan marah kepada Musa. Tuhan lalu menyuruh Musa untuk mengambil tongkat Harun, mengumpulkan bangsa Israel, dan memerintahkan sebuah batu besar untuk mengeluarkan air adik-adik, supaya orang-orang Israel pada saat itu bisa minum. Musa yang saat itu sangat kesal kepada orang-orang Israel pergi mengambil tongkat Harun, lalu ia mengumpulkan seluruh umat Israel di depan bukit itu. Namun bukannya memerintahkan batu untuk mengeluarkan air seperti yang diperintahkan Tuhan sebelumnya, Musa malah memarahi bangsa Israel dan memukul bukit batu itu 2 kali. Batu tersebut kemudian mengeluarkan air dengan deras dan orang-orang Israel beserta ternak mereka pun bisa minum. Akan tetapi adik-adik, ternyata Tuhan tidak mengkehendaki perbuatan Musa ini. Musa yang dipenuhi amarah tidak melakukan perintah Tuhan dengan taat dan seksama. Tuhan berkata bahwa Musa dan Harun tidak percaya pada Tuhan dan tidak menghormati Dia sebagai Allah yang kudus di depan mata orang Israel. Sebagai konsekuensinya, Musa dan Harun tidak diperkenankan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Padahal Musa dan Harunlah yang sejak awal dijanjikan Tuhan tentang tanah perjanjian. Mereka berdua juga dengan susah payah berhadapan dengan Firaun pada saat itu. Akan tetapi, hanya karena mereka gagal mengendalikan emosi mereka, sehingga mereka tidak dapat menikmati tanah perjanjian Allah bagi bangsa Israel. Dari kisah Musa dan bangsa Israel ini, kita bisa belajar bahwa kita bertanggung jawab atas setiap perilaku kita. Tidak ada alasan apapun bagi Allah jika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tidak menyalahkan Musa kalau dia marah kepada bangsa Israel. Namun, Tuhan tidak suka jika Musa tidak melakukan apa yang ia perintahkan. Begitu juga dengan kita adik-adik, rasa marah dan emosi lainnya juga merupakan sebuah hal yang wajar yang pernah kita rasakan. Akan tetapi, kita harus bisa mengendalikan tingkah laku kita saat kita marah. Tuhan Yesus juga pernah marah saat melihat kondisi bait Allah. Akan tetapi, ia tidak berdosa karena Tuhan tidak melanggar firman Tuhan. Itulah yang harus juga kita lakukan, yaitu mengendalikan diri kita untuk tetap melakukan firman Tuhan meskipun kita sedang marah. Jadi, siapa di sini yang mau belajar mengendalikan diri dan emosinya? Angkat tangannya. Nah, sekarang kita mau bangkit berdiri untuk membaca kalimat komitmen kita sekali lagi. Boleh berdiri adik-adik? Kita taruh tangan kita di dada ya. Kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku mau belajar mengendalikan diriku saat sedang marah. Sesuai dengan itu, kita mau sama-sama baca ayat hafalan kita di minggu ini ya adik-adik, yang diambil dari Efesus 4 ayat 26, yang berbunyi demikian, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amin. Ku percaya
berarti sekarang aku harus selalu berhati-hati saat kita sedang marah. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan tema pengendalian diri atau self control ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan sekolah minggu Impact Kids online setiap hari Minggu jam 8 pagi di YouTube Impact Community Indonesia ya. See you next week everyone. Have a blessed Sunday and God bless you.